Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal walakin kadzdzabu fa aghnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak dan anak-anakku, para mahasiswa, kita awalilah khutbah ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas surah anugerah dan nikmat yang diberikannya kepada kita, serta salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah selesai Ramadan, Syawal pun sudah berlalu, dan sekarang kita sudah berada pada Zulqa'dah. Tetapi kesan Ramadan dan Syawal itu mestilah terpatri di hati kita. Apakah kesannya itu? Membentuk manusia bertakwa. La'allakum tattaqun. Takwa ini adalah peringkat tertinggi yang harus dicapai oleh seorang mukmin. Karena takwa itulah yang akan membawa ke surga Jannatun Na'im. Dalam banyak ayat diceritakan, dalam banyak ayat dijelaskan tentang hakikat takwa itu. Kita lihat pada Al-Baqarah 34 tentang ciri-ciri orang bertakwa. Pada Al-Baqarah 177, pada Ali Imran juga demikian. Yang intinya apa itu? Bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang muhsin, orang yang baik. Pada ayat yang kami bacakan tadi itu adalah menjelaskan tentang apakah makna takwa dalam kehidupan kita ini. Karena sering atau selalu kita kaitkan takwa itu dengan imbalan di hari akhir, yaitu surga Jannatun Na'im. Itu betul. Tetapi apakah makna yang hakiki takwa itu dalam kehidupan kita? Sepotong ayat ini mungkin dapat menjelaskan, apalagi kalau kita renungkan, kita dalami makna. Seandainya lah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa ni, walau anna ahlal qura, ayat yang bacakan tadi itu pada surah Al-A'raf 96, seandainya sekiranya lah penduduk bumi, penduduk negeri, penduduk satu negeri, penduduk satu negara beriman dan bertakwa, maka kami bukakan lafatahna alaihim, maka kami bukakan kepada mereka barakat-barakat, keberkatan-keberkatan minas sama wal ard, dari langit dan dari bumi. Tetapi sayangnya, walakin kazabu, mengingkarinya, membohonginya. Faznahum bima kanu yaksubun, maka kami berilah risiko, kesiksaan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan itu. Saudara sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita
ada kata-kata iman dan takwa. Aman wa taqwa. Merupakan kunci keberkahan. Samping kita tahu bahwa iman dan takwa itu membawa kita ke surga Jannatun Na'im, tetapi iman dan takwa itu juga berpengaruh kepada kehidupan kita. Yaitu apa? Hidup yang berkah. Apa hidup yang berkah itu? Hidup yang membawa kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan keberkatan itu disimpulkan oleh para ulama adalah kebaikan-kebaikan yang banyak. Anak yang berkah, anak yang mendatangkan kebaikan. Ilmu yang berkah, ilmu yang mendatangkan kebaikan. Harta yang berkah, harta yang mendatangkan kebaikan. Jadi pokoknya ada kain keberkahan itu adalah kebaikan-kebaikan yang banyak atas sesuatu yang sudah kita doakan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umur kami. Umur yang berkah, umur yang mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada ilmu kami. Ilmu yang mendatangkan kebaikan. Itulah kira-kiranya. Jadi kalau begitu, keberkahan itu mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi jika Allah membukakan pintu-pintu keberkahan kepada kita, baik dari langit dan bumi, itu maknanya mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan itu ujungnya mendatangkan kebahagiaan hidup bagi manusia. Karena kebaikan itu akan mendatangkan kebahagiaan hidup bagi manusia, mendatangkan kesejahteraan bagi manusia. Kenapa? Pertama, amanu itu aman. Orang-orang beriman itu aman, tentram hatinya, tidak galau, tidak stres. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang baik-baik. Bagaimana pendapat bapak-bapak saudara sekalian? Jika penduduk ini bertakwa semuanya, berarti penduduk yang baik-baik. Kan itu ya? Tidak ada penduduk yang mencuri, tidak ada penduduk yang merampok, tidak ada begal, tidak ada narkoba, tidak ada baik. Apakah gambarannya buat manusia baik itu? Berarti bahwa penduduk itu akan menjadi penduduk yang sejahtera, damai. Jadi seandainya lah penduduk bumi ini, penduduk negeri ini berlaku takwa, maka mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Oleh karena itulah maka kita selalu mendorong tumbuhnya sarana, suasana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jalan-jalan untuk itu telah diberikan. Telah diberi tuntunan oleh Allah dan Rasulnya. Lewat apa itu? Lewat iman dan ibadah serta akhlakul karimah. Iman kita itu menuju kepada takwa. Ibadah kita itu menuju kepada takwa. Akhlakul karimah itu menuju kepada ketakwa. Jadi kombinasi dari itulah semuanya nanti akan menuju ke takwa itu. Lihat pada surah Ali Imran 177. Bukanlah kebaikan laisal birra an tuwallu qibal masyriq wal maghrib walakin birra man amana, dan seterusnya. Itu tentang rukun iman tadi. Iman kepada Allah, pada hari akhirat, malaikat, kitab, Kemudian apa lagi? Wa atal ma'ala al-hubbi zail qurba, yaitu memberikan harta kepada orang-orang tertentu, kaum kerabat, orang miskin, orang yatim, dan seterusnya, Kemudian menegakkan solat dan zakat, kemudian bersabar di dalam menghadapi segala macam cobaan. Di ayat lain itu Ali Imran 133 itu menjelaskan tentang apa ciri-ciri lagi di situ, yaitu orang-orang baik semuanya. Binfiquna fis sarra wad darra wal kazimil ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini semua tentang moral. Ini semua tentang akhlak. Pertama, mengendalikan emosi. Kedua, memaafkan orang. Itu moral semua itu. Kemudian berbuat baik. Oleh karena itu maka orang-orang bertakwa itu pastilah orang-orang baik-baik dan orang yang berbuat baik. Itulah maka Allah akan menjamin bahwa jika satu negeri, satu negeri itu orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan Allah lah pintu-pintu keberkahan itu. Apakah pintu-pintu keberkahan itu? Bermacam-macam. Keberkahan rezeki, keberkahan dari kehidupan, karena keberkahan itulah kebaikan-kebaikan seperti yang kita jelaskan tadi.
Saudara-saudara sekalian, oleh karena itulah sangat tepat dan sangat ariflah the founding father kita, para pendiri bangsa kita ini, ketika mereka bersidang, ya, dalam sidang dokumen disebut Sumbujo Sakai atau BPUPKI, Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan, ya kan, di mana berpidato Yamin, Supomo dan Soekarno 1 Juni yang kemarin kita peringati hari lahir Pancasila, ya kan, yang kemudian dirumuskan oleh Panitia 9, yaitu lahirnya Piagam Jakarta Charter, yang kemudian di tanggal 18 7 kalimat kata-kata itu dihapus untuk persatuan bangsa. Yang intinya apa? Bahwa dalam Pancasila itu, ya kan, azas pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya tinggi nih. Oleh karena itu di dalam kita bernegara ini sekarang kita sudah punya dasar untuk itu. Bagaimana membangun manusia bertakwa itu, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Bagaimanakah jalannya untuk itu? Pertama, menurut saya, ya kan, sila ketuhanan Maha Esa itu mesti menginspirasi implisit dan eksplisit dalam sila-sila yang lain. Sila kemanusiaan itu bermakna kalau dia dibarengi dengan sila ketuhanan. Sila persatuan itu bermakna kalau dia dibarengi dengan sila ketuhanan. Sila kerakyatan atau demokrasi itu dibarengi dengan sila ketuhanan, dan sila keadilan sosial itu dibarengi dengan sila ketuhanan. Menginspirasi semuanya di situ. Ya, itulah baru bermakna nanti kita sebut kemanusiaan adil dan beradab. Di dalamnya juga terdapat unsur-unsur religiusitas, persatuan yang dijiwai dengan permaknaan tentang keagamaan, kerakyatan yang juga dibarengi dengan keagamaan, dan keadilan sosial juga harus dibarengi dengan keagamaan. Itu. Jadi dia menginspirasi semua sila-sila yang lain. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia mestilah mengamalkan agama. Apapun agama, mesti mengamalkan agama. Oleh karena itu, maka sarana untuk agama itu telah difasilitasi negara dengan lahirnya Kementerian Agama untuk mengurusi agama. Dan bagi kita, bagaimana mewariskan nilai-nilai agama itu? Itulah lewat pendidikan agama. Yang sebentar lagi umat akan memiliki itu, akan memiliki prodi PAI itu. Alhamdulillah, syukur sekali atas rektor dan semua senat untuk memperkembangkan PAI ini. Karena inilah jalan-jalan kita untuk mewariskan nilai-nilai agama itu kepada generasi muda kita. Bagaimanakah makna Pancasila? Kalau dalam Pancasila itu orang tidak beribadah, orang tidak beramal, orang tidak mengerti agamanya, ya kan? Maka tepat sekali bahwa PAI itulah jalan satu-satunya bagi kita untuk mengembangkan pendidikan agama. Dengan pendidikan agama itu adalah pewarisan nilai-nilai agama kepada generasi kita berikutnya. Nah, oleh sebab itu kita sangat miris mendengar, atau sangat apa ini kok bisa terjadi begini. Ada seseorang yang berkata, pendidikan agama tak perlu di sekolah lagi. Nah, itu padahal itu jelas sekali bahwa diatur dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bermakna ketuhanan Maha Esa itu adalah maknanya orang, tidak hanya sekedar meyakini, tapi bagaimana orang mengamalkan ajaran agama. Bagaimana orang mengajarkan agama, mengamalkan ajaran agama jika agama itu tidak diketahuinya? Maka di sini letaknya pentingnya pendidikan agama itu. Lalu kemudian dalam Undang-Undang 45 juga dijelaskan pasal 9 ayat 1-2 tentang bahwa berdasarkan ketuhanan Maha Esa dan mengamalkan agama sesuai agama dan kepercayaan, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Dan kemudian keputusan politik yang pernah ada itu memperkokoh adanya PAI atau pendidikan agama itu, dan seterusnya. Nah, inilah saudara-saudara kalian, dalam rangka kita untuk mentadabburi semua apa yang terjadi di sekitar kita ini, yang intinya apa? Jikalah penduduk satu negeri itu bertakwa, beriman takwa,
maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ingin bahwa kita hidup dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, dalam keberkahan salat itu letaknya jika agama difungsikan dengan betul-betul dan sungguh-sungguh. Jika agama masuk ke tulang sumsum bangsa kita ini, ya kan, bukannya di pinggir-pinggir, tapi dia berada di center, bukan di periferi. Bagaimana meletakkan agama di center, di pusat-pusat? Nah, itulah tadi, dia harus menjuai sila-sila yang lain supaya sila-silanya itu bermakna. Lalu kemudian orang mengamalkan agama, dan penting lagi bahwa toleransi dan tasawuf beragama itu mesti dikembangkan. Jangan ada orang menghinakan satu agama lain, ya kan? Ya, itu ada memperburuk suasana kita. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, maka inilah makna yang sesudah kita Ramadan, sesudah kita Syawal, ya, kita pun mengadakan introspeksi, evaluasi tentang makna-makna Ramadan Syawal itu, maka kita temukan satu kata kuncinya bahwa takwalah intinya. Kalau kita ingin makmur dan damai, takwa. Takwa sudah jelas pasti membawa orang ke surga. Surga dan tunaim yang di akhirat. Tapi juga kita ingin menemukan surga di dunia ini, yaitu dengan takwa itu. Yaitu apa itu surga di dunia itu? Jika Allah telah mencurahkan berkahnya kepada kita. Jika Allah telah memberikan berkahnya kepada manusia, kepada kita ini, maka berkah itu akan membawakan kebahagiaan. Bagaimana datangnya berkah Allah itu? Ya kan? Berkah Allah itu akan datang jika umat, ya kan, kaum muslimin ini mengamalkan ajaran agama yang baik, beriman dengan baik, beribadah dengan baik, bertahajud di malam hari, membaca Al-Quran. Nah, itulah sumber-sumber ketakwaan kita itu. Nah, kan kami turunkan ketakwaan, kami turunkan keberkahan-keberkahan. Tetapi Allah berfirman, banyak orang yang tidak melaksanakan itu. Maka karena itu, maka turunlah azab, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Azab itu kalau dahulu bentuk-bentuknya apa yang kita lihat? Seperti azab Nabi Lut, bagaimana itu ditenggelamkan sehingga kalau kita pergi ke Jordan kita lihat laut bekas daripada negeri yang ditenggelamkan itu. Ya, azab kepada umat Musa itu tenggelamnya Firaun misalnya, ya. Azab ke bangsa-bangsa lain. Tetapi bentuk sekarang azab bagaimana? Juga tidak begitu lagi, tapi dalam bentuk lain. Apa bentuk? Azab narkoba. Berapa banyak orang yang sekarang harus direhabilitasi, iya kan? Rehabilitasi, iya kan? Itu semua adalah kebebasan lain dan seterusnya. Itu semua adalah merupakan azab-azab yang datang kepada kita karena kita menjauh dari Allah. Karena kita tidak lagi berpegang kepada keimanan dan takwa itu. Saudara sekalian, barangkali inilah khutbah singkat ini. Semoga bermanfaat kepada kita dalam rangka reevaluasi. Sudah evaluasi, tapi mungkin reevaluasi kita setelah kita menempuh, ya kan, Ramadan dan Syawal, dan sudah kita ingin memahami makna yang terkandung di dalam ketakwaan, keimanan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Nah, ini ya, kata-kata berkah ini memang banyak. Dalam Al-Qur'an banyak sekali. Allazi barakna haulah. Banyak sekali kata-kata berkah ini. Ya kan? Singkat, padat kata berkah ini, tapi punya banyak dimensi dan banyak makna. Kaya makna. Nah, oleh karena itu kita mohon kepada Allah diberikan itulah keberkahan kepada kita. Keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan anak keturunan zuriat kita, ya kan? Nah, ini semuanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara-saudara sekalian, semoga bermanfaat kepada kita ya dalam rangka menelusuri, melaksanakan hidup dan kehidupan kita di atas permukaan bumi. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ba'dallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum wa la zikrullahi akbar.